Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang didukung oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita dengan tema besar kita yang sangat menarik, pakaianmu identitasmu. Dan di segmen ini pemirsa, Kiai Haji Syarif Matnaji akan menjelaskan kepada kita semuanya bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita berpakaian secara syariah. Selamat mengikuti, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Jamaah sekalian berbahagia, kalau kita simak apa yang disampaikan dan menjadi latar belakang tema ini dipilihkan, emang hati kita kudunya perih. Kenapa? Karena melihat generasi bangsa yang bahkan mereka menyalahi identitas sebagai warga negara Indonesia dan menyalahi identitas sebagai seorang muslimah. Secara budaya juga kita tidak pernah mengenal itu dengan apa yang menjadi latar belakang tema ini dipilihkan. Karena itu saya selalu menyampaikan dalam setiap majelis, kita kudu kawal anak-anak kita dengan doa. Kesian mereka, nggak seperti ibu-ibu atau kita pada masanya. Kalau anak-anak kita sekarang, mereka sedang terus dikerubungi oleh banyak pengaruh media sosial. Jadi kalau umur 50-60 tahun kemudian ibu-ibu soleha itu mah biasa. Orang dulu masih mudanya nggak ada media sosial. Ya, ini satu yang tidak bisa terbantahkan. Bapak Ibu, anak-anak kita mereka disuguhkan dengan banyak penampilan atau tontonan di mana mereka akan merasa kemudian berjuang di dalam hatinya tentang siapa yang harus mereka contohkan. Itulah ikhtiar TV One dengan mengangkat tema ini supaya diingatkan. Ingat, itu bukan budaya negeri kita. Itu bukan ajaran dari agama kita. Jadi menyalahi dua-duanya. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, apa yang dibaca oleh qori kita tadi mengingatkan betul. Ente hati-hati bahwa dari pakaian itu kemudian Nabi Adam dan istrinya menjadi dikeluarkan dari surga. Di antara itu kalau kita ngelihat tadi surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum min haitsu la tarawnahum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu kan ayat yang tadi dibacakan. Allah titip pesan, para keturunan Bani Adam, anak Adam, jangan sampai kalian terperdaya dengan setan. Dia punya track record. Ini setan memperdaya dari Hawa dan Adam sehingga keluar dia dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dengan sebab dia kemudian terlepas itu pakaian dan masing-masing saling melihat apa yang seharusnya tidak terlihat. Karena itu dalam fikih, kalau kita mau bicara fair sebagai seorang muslim, nggak ada ajaran yang melebihi perhatian yang diajarkan oleh agama Islam. Malah urusan pakaian diperhatikan. Ada nama bab fil libas. Dalam pakaian sampai diperhatikan tuh. Kenapa aurat wanita dengan aurat laki-laki berbeda? Karena Allah ingin memuliakan para wanita. Sehingga mereka tidak mudah untuk tanda kutip dikonsumsi oleh orang-orang yang mereka hanya mengambil keuntungan sendiri. Belakangan justru malah para wanita yang mereka mempertontonkan tentang auratnya. Ibu, anak-anak kita adalah amanah. Kita kudu jagain.
Maka itu kita kudu kawal mereka dengan doa. Pakaian adalah identitas. Bagi mereka yang menginginkan kebaikan, maka mereka akan memperhatikan bagaimana cara mereka berpakaian. Dari situ kelihatan. Kalau tadi Kiai Tile menceritakan tentang bahwa seorang istri yang dia memakai pakaian dengan identitasnya sebagai muslimah, maka suami akan kebawa juga nama baiknya. Tetapi kita juga jangan lupa pada saat ada wanita yang menggunakan pakaian busana muslimah, maka akan juga terlihat siapa ayah dan ibunya. Maka itulah pondok pesantren menjadi sebuah solusi alternatif yang sangat mendesak untuk kau jaga anakmu dari pergaulan yang semakin kehilangan arah. Ya Allah, saya tadi diceritain sama Bang Sofyan, emang kayak apa sih videonya, orang kita kagak ngeliat. Oh ternyata sudah melampaui batas. Yang ini gak kejadian di masa-masa lampau. Generasi bangsa Indonesia sedang diintai dengan kehancuran. Kalau pemuda-pemudinya menjadi orang-orang yang kehilangan dari identitas sebagai seorang warga negara Indonesia dan identitas sebagai orang Islam. Iya Pak, karena Al-Quran sampai pinjem kata libas, pakaian untuk seorang istri dan suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini perkara penting, nggak bisa dianggap sepele. Rasanya Kementerian Informasi kudu segera ngerapiin. Kalau kagak kepengen generasi bangsa Indonesia semakin kebablasan, dia durhaka kepada Allah dan menciderai kebudayaan Indonesia. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini perintah Tuhan bahwa engkau harus menjaga anak keturunanmu dari perbuatan yang mereka melakukan kedurhakaan. Hati-hati, ada istilahnya dayus buat bapak dan ibu yang mereka mempunyai anak dan melanggar apa yang harusnya mereka kenakan sebagai identitas seorang muslim atau muslimah, membiarkan mereka durhaka kepada Allah. Jangan-jangan dalam waktu yang dekat mereka akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah aja didurhakain, dia kagak takut, masa sama bapaknya dia kemudian tidak melakukan hal yang sama. Sama ibu, bapak, identitas anak kita ketika mereka berpakaian, kenapa berbeda dalam melaksanakan ibadah? Dalam sholat berbeda. Buat laki dan perempuan berbeda. Kau harus ingatkan nak, kau harus tutup auratmu. Kau jadi wanita mulia yang tidak sembarang orang kemudian melecehkan engkau dalam perbuatan maupun ucapan. Sedih ibu bapak. Maka itu Nabi memberikan apresiasi mereka yang punya anak perempuan, kemudian mereka menjaga dan merawat mereka, dan mereka kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah. Mereka diberikan kebebasan masuk ke dalam surga. Tuh anak perempuan emang pahalanya beda. Nabi juga memperlakukan Sayyidah Fatimah begitu sangat menghormati. Kita ketika mempunyai anak perempuan, sesungguhnya engkau sedang dibukakan gerbang untuk melenggang ke surga. Itu bedanya. Emang beda kalau punya anak perempuan. Karena kau lebih berat dalam menjaga mereka. Apalagi di zaman sekarang. Sehelai rambut yang kemudian terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Maka engkau bapak dan ibu bertanggung jawab. Itu identitas muslimah. Tutup aurat anak kita. Dan katakan kepadanya, nak, jangan kau buat aku malu sebagai ayah dan ibu karena punya anak yang mereka durhaka kepada Tuhannya. Ini identitas kita. Identitas kita adalah sesungguhnya melakukan ketaatan sampai akhir hayat kepada Sang Pencipta. Gak ada tawar-menawar. Ditambah lagi dengan keadaan yang sampai saat ini kita selalu diuji tentang perhatian kita kepada anak-anak kita. Allah pesan betul.
Jangan sampai kau jadi orang yang terpedaya oleh setan. Sehingga apa yang terjadi pada kedua orang tuamu atau leluhurmu atau Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Jamaah, karena itu kita bungkus anak kita dengan doa. Ajarin betul. Kalau kita ngaji syarah Ratibil Haddad, kita diajarin tuh. Anak kita bungkus. Ajarin supaya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan cuman sayang sama anak di dunia, bawa mereka kumpul bareng-bareng di surga. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, itulah dia tadi penjelasan. Kita sebagai umat Islam tentunya harus berpakaian sederhana, tidak berlebihan, dan karena itu akan membawa banyak keutamaannya. Tentunya saya di sini tidak sendiri, karena saya bersama satu jamaah yang ingin bertanya. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya arahkan pertanyaan saya ini kepada Ustazah Lina, karena kita mengetahui dari Al-Quran, Al-Ahzab ayat 59 itu Allah secara langsung memerintahkan kita umat Islam untuk semua muslimahnya berhijab. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak perempuan kita, terutama yang menjelang akil balik, untuk berhijab. Dan kedua, mungkin bagaimana kita menuntun kepada mereka muslimah yang belum berhijab sesuai dengan hukum-hukum syar'i Islam itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik, terima kasih. Dan tetapi akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku.